Meskipun fungsi utama Office Excel bukanlah untuk pengolahan database, namun bukan berarti Excel tidak bisa digunakan untuk terlebih Excel sendiri secara default sudah menyediakan beberapa fungsi database khusus yang dapat dipergunakan untuk pengelolaan data. Database sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berrelasi atau terkait sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola dan informasi. Mengenai sintaks fungsi database. Nah, ke depan ketika menggunakan perhitungan database dalam Excel, kita akan menjumpai 3 argumentasi, yakni argumentasi database, kemudian field, dan juga kriteria. 3 argumentasi ini antara lain database itu menunjukkan range data atau tabel data yang kita input, lalu field itu menunjukkan kolom yang kita kriteriakan. Semisal kita akan mencari jumlah nilai transaksi, maka field yang ditujukan yakni field jumlah nilai transaksi. Lalu kriteria mengacu serangkaian range atau serangkaian tabel yang sama dengan data yang kita inputkan, melainkan hanya labelnya saja. Jadi jika disimpulkan, field dan kriteria ini berada dalam satu rangkaian tabel yang sama. Nah, untuk perhitungan database di Excel ini ada 12 rumus fungsi, dsum, daverage, dan juga dmax, dan lain-lain. Masing-masingnya sebenarnya sama seperti perhitungan pada umumnya, untuk menghitung penjumlahan, rata-rata, mencari nilai maksimal atau minimum. Melainkan berbedanya di sini kita dapat mengkategorikan sesuai kriteria data yang kita telah inputkan. Bagaimana pengaplikasian dari database menggunakan Excel. Nah, tentunya kita harus pertama-tama menyediakan tabel perhitungan seperti ini. Apa yang ingin kita cari seperti jumlah penerimaan, rata-rata, atau lain sebagainya. Pertama-tama kita cari daverage terlebih dahulu atau database average dari data yang telah kita inputkan. Tentunya juga menyediakan label yang telah kita singgung sebelumnya, yakni label field dan juga kriteria. Di bawahnya seperti ini. Nah, kita misalnya ingin mengisi berdasarkan kode single sheet. Berapakah? Jadi ceritanya kita ingin mencari berapakah rata-rata penerimaan dari cost single sheet. Nah, maka seperti ini, kita susun seperti ini. Lalu di kodenya kita sudah bisa mengisikan kode single sheet sesuai dengan rata-rata penerimaan yang telah kita buat rumusannya. Klik kolom single dan juga tambahkan rumusan dan single sheet. Nah, setelah kita memiliki kode dalam kriteria, kita bisa membuat rumusan daverage. Database, sebenarnya sudah ada rumusan itu sudah dipatenkan oleh Excel, jadi kita bisa mengikutinya. Field di sini, karena kita berpacu pada total pembayaran untuk mendapatkan rata-rata penerimaan, maka kita klik di sini. Lalu kriterianya, label ini,
Dan itulah hasilnya. Rata-rata penerimaan yang didapatkan dari jenis kamar single suite sebesar Rp200.000. Nah, itu tadi perhitungan DX rate. Selanjutnya untuk perhitungan discount masih sama menggunakan rumus seperti sebelumnya. Untuk perhitungan DX rate kita tinggal mengganti akronim yang ada di rumus. Jadi ketika sebelumnya kita menggunakan DX rate sama dengan tiga argumen yang kita kenal, maka untuk discounting kita dapat menggunakan seperti ini. Discounting ini dapat kita gunakan untuk menghitung berapa kali kriteria yang kita golongkan itu disebutkan. Misalnya kita mencari single suite. Nah, maka kita bisa menentukan berapa kali single suite ini terjadi transaksi. Seperti langkah sebelumnya, kita tetap menggunakan 3 argumentasi database, field, dan juga kriteria. Pertama, range tabel database, kemudian fieldnya masih tetap total pembayaran, dan kriteria kita gunakan label yang telah kita isikan di bawah, dan tentunya juga kode yang kita ingin cari. Karena kita ingin mencari berapa kali transaksi single suite, maka kode yang kita input yakni single suite. Kita dalam beberapa detik kita telah dapat menemukan berapa kali sih single suite ini terjadi. Selanjutnya yakni mengenai decounta. Hampir sama seperti discount, melainkan decounta ini lebih spesifik untuk menghitung keseluruhan baik angka maupun juga alfabet. Nah, untuk discount kita menghitung berapa kali transaksi terjadi di keterangan yang menggunakan angka. Jadi ketika total pembayaran salah satu peserta dirubah menjadi alfabet seperti ini, konfirmasi, terkonfirmasi, maka untuk menggunakan discount, kata konfirmasi ini tidak akan terhitung. Jadi yang sebelumnya kita mendapatkan hasil transaksi 3 kali, maka ketika ada kata alfabet konfirmasi ini, hasil discount akan hanya 2. Nah, sebaliknya dengan discount A, kita bisa mendapatkan keseluruhan transaksi baik itu alfabet atau juga angka. Ya, seperti itu. Selanjutnya yakni tentang digest. Pada digest ini kita sama halnya dengan menyortir. Jadi kita masukkan kriteria apa yang ingin kita cari, lalu termasuk pada kategori apakah kriteria yang kita sebutkan. Nah, langkah ini sangat cocok untuk perusahaan yang mungkin memiliki data hingga ribuan, melainkan hanya ingin mencari kriteria tertentu saja berdasarkan nomor misalnya, atau berdasarkan kriteria lainnya. Nah, yang kita cari ini adalah berdasarkan lama tinggal. Jadi kita ingin mencari siapa saja yang memiliki rentang waktu lama tinggal 5 tahun. Nah, maka dengan perhitungan digest ini kita dapat menemukan nama tamu siapa yang memiliki jumlah kunjungan selama 5 tahun itu tanpa scrolling dengan berlama-lama. Nah, seperti biasa langkahnya seperti sebelum-sebelumnya.
Hanya karena kita mencari berapa nama tamu, maka kita klik untuk menyortir di field yang kita tunjuk. Lalu setelah itu kriteria masih sama seperti sebelum-sebelumnya, dan ditemukan ternyata Bapak Hariman yang memiliki lama tinggal selama 5 tahun. Nah, jadi ini sangat membantu untuk perusahaan yang memiliki database sangat banyak. Tanpa harus scrolling, kita sudah dapat menemukan orang yang kita tuju. Jadi ini kriterianya kita menggunakan lama tinggal 5 tahun, maka langsung ditemukan siapa orang yang memiliki rentang waktu 5 tahun pengunjungan. Nah, sayangnya dalam Dingket ini kita tidak bisa menggunakan untuk 2 orang gitu. Misalnya dalam kita ingin mencari yang lama tinggal 3 tahun, nah di 3 tahun ini ada 3 orang, maka untuk hal itu kita tidak menemukan jawaban dari Dingket ini. Jadi Dingket ini lebih ke menyortir berdasarkan satu nomor saja. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai DMAX. DMAX ini sama seperti rumusan max pada Excel. Kita mencari max, tentunya kita ingin menemukan jumlah paling tertinggi. Nah, untuk DMAX ini sama juga halnya seperti itu. Jadi kita bisa menemukan, misal kasusnya kita ingin menemukan berapa lama tinggal maksimal dari keseluruhan tamu yang kita miliki. Maka ini biasa seperti langkah-langkah sebelumnya, tentunya database perhitungan di Excel ini masih menggunakan cara yang sama, database, field, dan juga kriteria. Di database seperti ini, lalu kita pilih field berdasarkan apa yang ingin kita sortir. Karena kita ingin menyortir lama tinggal berapa yang paling maksimal, maka kita klik field pada kolom lama tinggal. Kemudian masih sama kriteria seperti ini. Maka kita dapatkan jumlah lama tinggal paling maksimal dari tamu yang kita miliki, yakni sebanyak 6 tahun. Cukup mudah sekali cara yang dapat kita gunakan menggunakan perhitungan database ini. Jika kita memiliki banyak data, hanya membutuhkan beberapa menit. Nah, termasuk juga ketika kita ingin mengetahui berapa minimal lama tinggal tamu-tamu yang kita miliki. Sama halnya dengan DIM maksimal, tentunya kebalikannya kita bisa merubah akronim rumus yang kita miliki. Jika sebelumnya DMAX, maka setelah ini kita bisa menggantinya dengan DMIN. Masih sama, kita dapat menggunakan rumusan database pada Excel sebelum-sebelumnya, yakni masih menggunakan akronim database, field, dan juga kriteria. Di database kita blok pada data yang telah kita input, tabel data yang telah kita input, lalu field karena kita ingin menyeleksi lama tinggal yang paling minimal, tentunya kita dapat menseleksi di kolom lama tinggal. Lalu kriteria pada label di bawah, dan kita telah mendapatkan hasil yang kita ingin cari, yakni 2. Jadi dapat disimpulkan lama tinggal dari tamu-tamu kita yang paling minimal, yang paling rendah adalah selama 2 tahun. Jadi seperti itu. Sangat mempermudah sekali untuk perusahaan yang memiliki jumlah data hingga ribuan. Kita tidak perlu melakukan scrolling hingga beberapa jam, dalam beberapa waktu saja kita dengan menggunakan Excel database ini sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan tentunya rumus yang kita ingat hanya 3 hal, hanya menggunakan akronim database, field, dan juga kriteria. Selanjutnya ialah fungsi dProduct.
yaitu di produk berfungsi salah. Selanjutnya ialah fungsi di produk. Pertama sama dengan di produk. Kemudian untuk database-nya ialah data ini semuanya. Kemudian untuk field-nya adalah nama kolom. Kemudian untuk kriteria kemudian klik OK. Dan inilah hasil dari di produk. Bisa dilihat dari sini. Selanjutnya ialah menghitung standar deviasi. Standar deviasi ini yaitu menghitung simpangan baku. Itu dengan rumus DSTDEV. Kemudian dengan database dari nama tamu hingga alamat tinggal. Kemudian untuk fieldnya yaitu alamat tinggal. Sedangkan untuk kriterianya nama tamu hingga alamat tinggal. Hasilnya ialah 1,286. Untuk selanjutnya ialah menghitung standar deviasi populasi dengan rumus DSTDEV. Untuk database-nya di blok hingga alamat tinggal. Kemudian untuk field-nya untuk alamat tinggal. Dan selanjutnya untuk kriteria dan inilah hasil dari standar deviasi populasi yang jauh lebih kecil daripada standar deviasinya. Selanjutnya untuk DSOM yaitu untuk menjumlahkan seluruh kolom. Ini yang pertama mencari hasilnya, kemudian database karena yang dihitung adalah total, yang akan dihitung ialah total dari seluruh pembayaran. Kemudian untuk fieldnya adalah total pembayaran. Kemudian untuk kriterianya dari nama tamu hingga total pembayaran. Dan hasilnya adalah 4.275 dari seluruh total pembayaran ini. Selanjutnya untuk mencari varian dari total pembayaran ini ialah dengan rumus dvar. Kemudian untuk database-nya di blok.
Kemudian untuk fieldnya ialah total pembayaran. Kemudian untuk kriteria dan hasilnya ialah sebesar ini. Kemudian untuk varian populasi dengan menggunakan rumus Devar P untuk database di blok hingga total pembayaran. Kemudian untuk field total pembayaran, dan untuk kriteria dan hasilnya ini. Jadi untuk Devar itu untuk mencari varian dari sekelompok data yang sesuai dengan kita yang diterapkan. Sedangkan untuk Devar T atau varian populasi untuk mencari varian populasi dari sekelompok data yang sesuai dengan kriteria yang akan. Kemudian untuk mencari nilai perkalian ialah dengan rumus D product. Kemudian di blok database-nya. Kemudian untuk field ialah total pembayaran. Untuk kriterianya di blok. Dan hasilnya ini 375.000.